Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Guru doakan semoga semuanya sehat. Jumpa lagi dengan Bu Arin. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Simak terus videonya ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita wajib mensyukurinya. Kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain dan menganggap suku bangsa sendiri sebagai suku bangsa yang terbaik. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Adapun gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf dan merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Ada beberapa cara untuk menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, temukan kalimat utama. Selanjutnya, temukan unsur kalimat inti dari kalimat utama. Unsur inti kalimat utama sama dengan gagasan pokok. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung paragraf tersebut. Ingat, untuk menemukan gagasan pokok, terlebih dahulu temukan kalimat utamanya. Adapun untuk menemukan gagasan pendukungnya, terlebih dahulu temukan kalimat penjelasnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi yang pertama yaitu keberagaman rumah adat. Selanjutnya, keberagaman pakaian adat. Selanjutnya ada keberagaman senjata
Upacara adat ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah bagi penganut Hindu Bali. Selanjutnya ada keberagaman bahasa daerah. Selanjutnya ada keberagaman alat musik daerah. Selanjutnya ada keberagaman lagu daerah. Selanjutnya ada keberagaman tari-tari daerah. Dan yang terakhir ada keberagaman makanan khas daerah. Sebagai contoh, Ajeng dan Satrio berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Ajeng dan Satrio yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Anwar dan Zakia, berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang. Dan makanan khasnya yaitu rendang. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu ada Dul dan Laila, berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Nah, jika anak-anak dengan teman di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman antara lain. Yang pertama yaitu berteman dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Selanjutnya yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Yang kelima yaitu cintai keberagaman. Tidak hanya keragaman budaya di Indonesia yang berbeda-beda, namun bunyi yang dihasilkan setiap benda pun juga berbeda-beda. Kita dapat mendengar bunyi dari alat musik. Alat musik akan menghasilkan bunyi jika dimainkan. Alat musik dapat dimainkan dengan cara dipetik, digesek, dipukul, dan ditiup. Contoh alat musik yang ada di Indonesia. Yang pertama, gitar. Gitar merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Gitar terdiri atas badan gitar dan senar. Bagian paling penting dari gitar adalah badan gitar. Ruang yang ada di dalam badan gitar berfungsi memperkuat bunyi asli senar, sehingga bunyi akan terdengar cukup keras. Selanjutnya yang nomor 2, drum. Drum merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Akibat pukulan, drum akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi drum dihasilkan dari resonansi udara di dalam badan drum. Resonansi di dalam badan drum tersebut memperkuat bunyi asli getaran membran drum. Makin kuat pukulan, getarannya makin banyak dan suara yang dihasilkan makin keras. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu biola. Biola merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Menggesek dawai biola bertujuan untuk menggetarkan dawai. Gesekan terhadap rentangan senar yang semakin kuat dapat menyebabkan perubahan energi bunyi dari alat musik gesek tersebut. Selanjutnya yang nomor 4, trompet. Trompet merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup.
Bunyi trompet dihasilkan dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung trompet. Nada suara diatur dengan membuka dan menutup lubang yang terdapat pada badan trompet. Perubahan keras pelannya suara disebabkan oleh kekuatan tiupan yang menyebabkan getaran udara. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu piano. Piano merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan. Piano memiliki satu dawai untuk setiap tuts. Saat pemain piano menekan tuts, sejenis palu kecil yang ada di dalamnya menghantam dawai dan membuatnya bergetar. Alat musik yang dipetik, dipukul, digesek, dan ditiup akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Sekian video pembelajaran 1 tema 1 subtema 1 kelas 4, dan sampai jumpa pada video di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.